Fatona melakukan panggilan video dengan kakaknya ketika ia terkejut menyadari dirinya dalam bahaya. Ia mengetuk dahinya dengan jari, sinyal bahaya rahasia yang disepakati dengan kakaknya. Sebelum menikah, Fatona sering melihat berita tentang suami yang menggok-gok istri mereka. Maka, ia dan kakaknya berjanji bahwa jika bahaya datang, ia akan menggunakan isyarat itu untuk meminta bantuan. Sejak menikah dengan Suciptono, ia menjalani kehidupan yang menyedihkan. Setiap hari, ia menderita kekerasan yang tak masuk akal. Makanannya hanya daun busuk dari tempat sampah. Ia hidup seperti tahanan, putus asa untuk melarikan diri dari neraka ini. Pada hari Valentine, Fatona menghabiskan $50 terakhirnya untuk membeli hadiah bagi Suciptono, berharap mendapat sedikit belas kasihan agar ia bisa mengunjungi orang tuanya. Namun, Suciptono malah menuduhnya membuang-buang uang dan pukulinya dengan brutal hingga limpahnya pecah. Fatona wafa'anna dalam keputusasaan. Suciptono memalsukan surat kewafaanaan dan menerima pembayaran asuransi yang sangat besar. Ternyata, penggok-gokan itu telah direncanakan sejak awal. Sebelum napas terakhirnya, Fatona menyesal pernah bersikeras menikahi Suciptono. Mungkin surga mendengar penderitaannya, karena Fatona terlahir kembali pada hari Valentine itu. Mengingat tragedi masa lalunya, ia bersumpah akan membalas dengan darah. Ia segera menelepon kakaknya. Namun, tepat saat panggilan tersambung, ia mendengar kunci diputar di pintu. Ia bergegas menyembunyikan hadiah itu. Tahu jika Suciptono menemukannya, ia akan menggunakannya sebagai alasan untuk memukulinya hingga wafa'anna seperti sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Suciptono menemukan kotak kiriman di bawah sofa. Jantung Fatona hampir berhenti. Ketika ditanya, ia berbohong bahwa itu kotak tua dari gudang. Untungnya, labelnya telah tergores, jadi Suciptono tidak curiga. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Fatona berpikir kakaknya datang untuk menyelamatkannya, tetapi ternyata hanya kurir yang mengantarkan bunga yang tidak pernah ia pesan. Sebelum ia sempat bertanya, Suciptono menyeretnya kembali ke dalam. Fatona mengira ia akan dipukuli lagi, tetapi panggilan dari kakaknya terdengar tepat waktu. Suciptono memeluknya, mengancamnya untuk berhati-hati dalam berbicara. Fatona hanya bisa berdoa agar kakaknya mengingat sinyal rahasia itu. Namun, ia ngeri ketika Suciptono melihat isyaratnya di cermin dan menirunya. Setelah menutup telepon, Suciptono dengan dingin menanyainya tentang isyarat itu. Fatona memaksakan senyum, mengatakan tangannya terbakar minyak panas saat memasak. Suciptono setengah percaya, tetapi tetap memperingatkannya untuk tidak berpikir melarikan diri. Di permukaan, Fatona menurut. Namun, di dalam hatinya, ia merencanakan pelarian. Saat memasak, ia sengaja menumpahkan semua garam ke wastafel, berencana menggunakannya sebagai alasan untuk keluar rumah. Namun, Suciptono menyadari kelicikannya dan menghampiri. Fatona berpura-pura perlu membeli garam lagi, berharap bisa menyelinap keluar. Tetapi Suciptono terlalu waspada. Ia membuka paksa toples garam dengan pisau dan menyuruhnya membuat air garam. Fatona segera mencoba rencana lain. Ia sengaja menumpahkan air ke celana Suciptono. Sementara Suciptono memarahinya dengan keras, ia diam-diam menyalakan kompor, berharap wajahnya kering dan menghasilkan asap tebal. Begitu detektor asap berbunyi, petugas keamanan gedung akan datang, dan ia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Benar saja, ketika ia membawakan celana